Baik, kita akan masuk ke dalam modul yang kedua, yaitu memahami konsep dasar dari data privacy. Kita akan melihat 3 entitas utama yang penting kita pahami dalam data privacy. Entitas yang pertama adalah personal data. Personal data adalah semua informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Data ini bisa sangat-sangat beragam. Jika di Indonesia, jika kita punya NIK, maka kita dapat mengidentifikasi seseorang itu dengan sangat mudah. Jika kita punya nama, cukup mudah juga. Ya, namun ada beberapa pilihan di situ dan tentu saja kita bisa mengerucutkannya. Tanggal lahir, tentu saja bisa. Dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin akan terkejut dengan apa saja jenis personal data ini. Kita akan lihat. Nah, ini adalah kategori-kategori personal data ya atau informasi personal di sini yang dikumpulkan atau dikategorikan oleh Enter Privacy Consulting Group. Di sini ada 6 kategori. Kita akan lihat satu persatu. Kategori yang pertama di sini ada internal. Ya, ada internal. Ada knowledge and belief, authenticating, dan preference. Ya, kalau kita lihat misalkan agama, kepercayaan filosofikal, apa yang mereka suka, dan lain sebagainya. Ini biasanya kita bisa dapatkan secara eksplisit di sosial media. Kita like page tertentu, kita mengisikan data tertentu, yang ini dapat menunjukkan internal belief kita. Ataupun bisa seperti halnya kita mengisi data di bank, kita punya password, kita punya PIN, kita punya nama ibu kandung. Ya, ini adalah informasi-informasi personal kita yang dikategorikan dalam internal. Kemudian bisa juga historical. Kita punya data-data history, baik itu history medis ataupun history dalam kehidupan kita. Yang ini juga sekali lagi bisa kita temukan di sosial media kita. Kemudian ada informasi finansial, akun bank, kepemilikan, sejarah transaksi, kredit kita, dan lain sebagainya. Ada juga informasi eksternal yang di dalamnya berisi kategori nama, username, foto-foto kita, data biometris yang kita keluarkan secara eksternal. Ada etnis kita, gender kita, preferensi seksual kita, data behavior, aktivitas, browsing, demografi kita, ciri-ciri fisik, data medis, dan data fisik yang mungkin kita simpan dalam fitness tracking apps misalkan. Kemudian ada data sosial, catatan kriminal, catatan pekerjaan kita, aktivitas publik kita, keluarga, social network, komunikasi, dan lain sebagainya. Dan yang kategori terakhir adalah tracking, sebuah layanan mencatat aktivitas browsing kita, mencatat dengan siapa saja kita berkomunikasi, mencatat kemana saja kita pergi dengan tracking lokasi. Ya, ini adalah kategori-kategori personal data, dan ternyata banyak sekali. Dan ini tidak tertutup ya dalam kategori ini. Bisa jadi masih ada informasi-informasi personal lain yang terus berkembang, yang itu pada intinya di akhirnya adalah dapat mengidentifikasi satu individu. Itu adalah personal data.